menartikan di yaumil mahsyar. Jadi kita menartikan diri ini adalah miniatur kecil, gambar kecil kita melatih diri kita untuk senantiasa duduk berkumpul dalam kebaikan, mendengar kebaikan. Karena hakikatnya di akhir nanti akan ada pertemuan perkumpulan manusia yang paling banyak, mulai daripada manusia baginda Adam alaihissalam sampai nanti seorang bayi yang mau lahir menjelang kiamat, semua akan dikumpulkan di tempat itu. Maka subhanallah, dalam perkara apa kata Nabi, la tazal abdul yaumil qiyamah hatta arba'a hisab, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari itu. Jangankan lari, jangankan bangun, bergeser sebiji pasir tidak akan mampu seorang hamba saat itu sebelum Allah tanya kepada kita 4 perkara. Dan standarisasi 4 perkara itu ada di dunia ini. Umur kita, harta kita, ilmu kita, masa luang, masa muda kita, semua akan ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Subhanahu wa ta'ala, satu kesyukuran Allah memberikan nikmat keduniaan kepada kita. Orang beriman, orang tidak beriman, orang taat dikasih sama Allah. Inna Allah yu'ti dunya ma yuhibbu wa la yu'ti al-imana illa man yuhibbu. Sungguh Allah memberikan dunia itu kepada orang yang taat, tidak taat, dikasih. Terkadang muncul dalam pikiran kita, ya Allah, kenapa dia itu yang malas sholat, tapi seluruh urusannya itu rampung semuanya. Ada jarang ke masjid, tetapi baik semua dia punya urusan. Allah dalam Nabi mengatakan, Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa la yuhibbu. Sungguh dunia itu diberi oleh Allah, yang taat dikasih, yang tidak taat juga dikasih. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tapi kalau perkara iman, masya Allah, kecuali orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari mata dunia bersyukur kita diberikan istri. Berapa banyak orang itu yang stres karena tidak memiliki istri. Diberikan rumah, masya Allah. Kalau kita lihat di kolong jembatan di Surabaya, di Jakarta, berapa banyak orang itu, masya Allah, sampai tergadaikan imannya akan memiliki rumah. Kita diberi kendaraan, masya Allah, berapa banyak orang itu berjalan berkilo-kilo. Satu kesyukuran kenikmatan dunia. Setelah itu apalagi kenikmatan kesehatan. Orang kalau sudah sakit, itu dunianya hampir mau digadaikan. Rumah boleh dijual, motor boleh dijual, mobil boleh dijual, hanya mahal kesehatan. Kebanyakan oleh kita, masya Allah, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Tetapi harus kita lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba lihat di dalam diri itu banyak perubahan kita. Dahulu kala masya Allah mata kita ini jauh memandang, sekarang harus dibantu dengan kacamata. Dahulu kala masya Allah daging apapun mampu gigi kita ini menyopek, tapi sekarang gigi sudah mulai hilang satu persatu. Dahulu kala rambut kita ini hitam lebar, sekarang kita berkaca mulai muncul ubahan satu persatu. Dahulu kala kalau kita jalan sampai bermil-mil berkilo, sekarang harus dibantu dengan tongkat. Maknanya kenikmatan jasad sedikit demi sedikit sudah mulai berpindah. Maka kenikmatan kesehatan, selagi Allah berikan kesehatan, marilah pergunakan kesehatan kita. Naik lagi kenikmatan itu, kenikmatan Islam. Masya Allah, inna dina indallahi Islam. Bersyukur kita berada pada agama yang diberikan Allah. Keislaman kita Allah berikan dari ayah ibu kita, masya Allah. Fitrahnya seorang anak adalah suci Islam, tetapi yang membuat anak itu A dan B adalah orang tua. Penting kamu cari anak kita di akhirat nanti, masya Allah, akan diminta kenikmatan Islam. Tetapi kenikmatan Islam itu berapa banyak? Tidak bisa kita bedakan antara Yusuf dengan Yosef, Mahmud dengan Matius. Tidak bisa kita makna iman. Bilal bin Rabah, Sayyidina Ali menggantikan tidur Rasulullah. Bayangkan Nabi hijrah malam itu, panggil Ali bin Abi Thalib, anak muda. Makanya penting anak muda berperang
sholat, anak muda. Kenapa? Karena militansi anak muda, mentalitasnya, umurnya, fisik. Iya, ganti dirancang ini, saya mau keluar. Masya Allah, ini mati bukan tidur, mati. Kenapa? Karena di luar rumah Nabi itu kurang lebih 100 lebih pemuda kafir Quraisy yang jago tombak, yang jago panah, siap menikah. Karena eksekusi terakhir, Nabi ditawarkan uang tidak mau, ditawarkan wanita tidak mau, kepala suku tidak mau. Yang terpenting jangan mendakwakan agama. Ditawar, ya kami akan cari wanita yang terbaik di tempat ini. Atau uang kami akan kumpulkan. Engkau menjadi kepala suku silakan. Tapi Nabi menjawab, duhai pamanku, seandainya matahari itu engkau letakkan di genggaman tangan kananku dan sinar bulan itu di genggaman tangan kiriku, sekali-sekali saya tidak akan berhenti mendakwakan agama. Nah, kalau saya sama Pak Lukman ditawari perempuan, itu apalagi perempuan Bekasi, itu 10 kali lipat. Saya pikir itu apa? Pulang nanti istighfar. Kenikmatan hidup saya itu, nyamannya hidup saya itu ketika menggantikan tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal, masya Allah, itu tulangnya kalau naik kuda Arab itu kan tinggi-tinggi, itu harus butuh tangga. Itu punggungnya Bilal itu jadikan injakan tangga. Naik loncat. Tapi apa yang terjadi? Ketika masa kebebasan sudah semua jadi gubernur, ditanya, ya Bilal, yang paling terindah dalam kehidupanmu ini selama engkau memegang Islam di mana? Bukan dia ceritakan bahwa dapat istri yang cantik jadi gubernur, bukan. Tapi dia mengatakan yang terindah dalam kehidupanku ketika aku dibaringkan di atas padang pasir yang panas, luka dicampur semalam belum kering, tiba-tiba dibaringkan di padang pasir yang begitu panas, perihnya luka tak tertahankan, lantas dari atas dada itu dihimpit dengan batu yang begitu besar. Nikmatnya hidupku ketika dibuat seperti itu. Ternyata kenikmatan hidup mereka itu ketika susah dan letihnya dalam perkara iman dipahami oleh kita. Seluruh Nabi dan para sahabat untuk mendapatkan keimanan itu tidak ada yang bersenang-senangan, didapatinya tidak ada yang bermewah-mewah. Semua mereka dapatinya dengan susah dan derita, karena di balik mujahadah kita itu tersembunyi hidayah yang memberikan kepada kita. Oleh karena itu, mari Islam sudah memberikan kepada kita kesehatan, alhamdulillah, keduniaan juga ada. Maka mari kita senantiasa memperjuangkan daripada keimanan. Allah berjanji, walau anna akhra quranan wa taqaw fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya satu negeri itu mudah-mudahan lembaga yang kita cintai, orang tua yang kita cintai, semua laki-laki baliknya itu beriman dan bertakwa. Masjidnya masya Allah, antara sholat subuh dengan sholat Jumat tidak bisa dibedakan. Laki-lakinya ramaikan masjid, perempuannya menutup aurat dengan sempurna, mendidik anak secara Islamiyah. Maka Allah berjanji, fatahna alaihim barakat, kami akan turunkan curahkan keberkahan dari langit dan dari bumi akan dinaikkan Allah SWT. Oleh karena itu insyaallah jemaah ini masih ada satu ibadah subuh lagi, maka pastikan esok kita sama-sama belajar hijrah, karena dikatakan hijrah kita itu dari muda ke tua sudah. Yang kedua adalah hijrah dari bujang ke keluarga sudah. Yang ketiga nanti adalah hijrah dari dunia ke akhirat lain. Tapi kita lihat dari hijrah dari keburukan menuju kebaikan, mengislahkan diri kita, masya Allah, beribadah bersama-sama, karena kita akan tahu mungkin luangnya waktu kita 3 hari itu, mungkin itu yang memperatkan catatan umur kita di hadapan Allah Ta'ala. Mungkin 30.000, 40.000 yang kita bawa untuk agama Allah, mungkin itu nanti yang akan bersaksi di antara sekian harta kita yang banyak. Mungkin jasa kita yang selama 60 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tetapi kita longgarkan 3 hari, mungkin kesaksian jasa kita itu mungkin 3 hari itu memberikan kesaksian dari Allah SWT. InsyaAllah sama-sama kita niatkan membaiknya dari Allah SWT, ikhlas kekurangannya, dan sholat subuh nanti kita sama-sama lagi untuk hadir di masjid, karena habis sholat subuh kita bertahan ada pembicaraan-pembicaraan
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.